杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Sentuh berdiri di sana, kemudian seringnya tipis di wajahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tiba-tiba sebuah kepingan salju jatuh mendarat di kepalanya. Detik berikutnya, dengan suara plop yang lembut, tubuh Sentuh tiba-tiba terbelah menjadi 2, tepat di titik tempat kepingan salju itu mendarat. Darah merah menyembur dari sisa-sisa tubuhnya. Organ dalamnya beramburan dan semuanya jatuh ke bawah. Sentuh, sang tangan hantu yang telah menebar malapetaka di sekitar kota hutan Mample selama bertahun-tahun, mati secara misterius. Dan sesaat kemudian, induk serangga iblis yang berhasil juga berkedip sedikit dan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi atau di mana ia bersembunyi. Kepingan salju yang jatuh dari langit mencair pada saat ini, dan aura dingin yang menyelimuti area tersebut juga lenyap. Di kejauhan, kerumunan penonton bergemuruh. Semua orang menatap dengan mata terbelalak pada apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena jaraknya, dan tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Mereka jelas menyaksikan kematian belasan pendekar alam Raja Kekosongan dan jatuhnya Sentuh. Dampak visual yang begitu dahsyat membuat mereka seperti melihat hantu di siang bolong. Tidak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat, dan beberapa terus menggosok mata mereka, seolah mencoba melihat lebih jelas. Sentuh, apakah dia mati? Setelah beberapa saat, seseorang bergumam nadanya ragu-ragu. Sentuh benar-benar mati. Dia dibunuh oleh orang itu. Tidak. Sentuh tidak dibunuh oleh orang itu. Dia dibunuh oleh ahli kuat lainnya. Benar, orang ini tampaknya memiliki teman yang melindunginya. Kekuatan ahli ini cukup besar. Untungnya kita tidak mengejar orang itu. Kalau tidak, banyak penonton diam-diam bersukacita, merasa seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Setelah menyadari bahwa Yangke tidak maju dan menerobos sendirian, tetapi diam-diam dilindungi oleh seorang ahli yang kuat, bagaimana mungkin para penonton ini berani tetap di tempat? Seolah-olah mereka telah merencanakannya. Mereka semua mundur puluhan mil jauhnya, mengamati dari posisi yang lebih jauh, takut membuat marah ahli kuat yang diam-diam melindungi mereka. Di sisi lain, keluarga Qin juga tercengang. Ketika Sentuh dan kelompoknya tiba, mereka penuh dengan momentum yang mengesankan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa nasib akhir mereka adalah pemusnahan total. Apakah kalian semua melihat dengan jelas siapa yang membunuh Sentuh pada akhirnya? Mata indah Qin Yu bersinar dengan cahaya yang tidak biasa saat dia menatap tempat di mana ibu serangga iblis itu menghilang. Dan dia bertanya dengan semangat. Sentuh adalah ahli tingkat 1 sumber Do, dan seseorang yang dapat membunuhnya dalam satu pertukaran pasti setidaknya ahli tingkat 2 sumber Do. Jika mereka dapat merekrut orang ini ke dalam keluarga Qin, kekuatan keluarga Qin akan langsung setara dengan istana penguasa kota. Keluarga Qin juga akan memiliki perlindungan yang kuat di masa depan. Sayangnya, induk serangga iblis itu bertindak terlalu cepat dan menghilang terlalu cepat. Qin Yu bahkan tidak sempat melihat dengan jelas. Mendengar pertanyaannya, para pendekar bela diri keluarga Qin saling bertukar pandang dan pelan menggelengkan kepala. Pria parubaya itu berkata, "Nona, meskipun saya tidak bisa melihat dengan jelas, orang itu sepertinya menggunakan pusaka pedang ganda. Apakah ada tokoh kuat di dekat kota hutan Mample yang menggunakan senjata seperti itu?" Pedang ganda? Qin Yu tampak berpikir, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata,
Saya belum pernah mendengarnya. Pedang ganda yang sangat sulit digunakan. Jika ada tokoh kuat di dekat kota hutan Mample yang mahir dalam ilmu pedang ganda, saya pasti sudah pernah mendengarnya. Sepertinya orang ini pasti berasal dari luar kota. Beberapa pendekar keluarga Qin mendengarkan tanpa curiga dan mengangguk diam-diam. Tidak hanya penjaganya yang kuat, tetapi orang yang berada di titik kritis kemajuan juga bukan orang biasa. Qin Yu mengerutkan bibir merahnya. Matanya yang indah bersinar saat dia melihat ke arah Yang Ke, seolah mencoba melihat lebih jelas. Sayangnya, area tersebut dikelilingi oleh energi spiritual yang pekat dan dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Yang Ke. Mendengar ini, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, memang orang ini berada di titik penting dalam kemajuannya, namun dia masih berhasil membunuh lebih dari selusin Raja Kekosongan. Dia jelas luar biasa. Terlebih lagi yang paling membingungkan saya adalah mengapa Sentu tiba-tiba melarikan diri. Ekspresi Qin Yun berubah dan dia berkata, Sentu kejam dan haus darah. Baginya untuk melarikan diri berarti dia menderita kerugian besar di tangan orang itu. Tidak mungkin, Nona. Orang ini hanya Raja Kekosong tingkat ketiga. Dia bahkan belum maju ke alam sumber Do. Sementara Sentu adalah ahli alam sumber Do sejati. Pria parubaya itu tampak heran. Pernahkah Anda melihat Raja Kekosongan tingkat ketiga menyebabkan keributan seperti itu ketika menembus ke alam yang lebih tinggi? Lihat ke sana, sepertinya bahkan ruang itu sendiri runtuh. Qin Yu menunjuk ke depan. Pria parubaya itu terkekeh. Saya baru berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan dan saya belum pernah melihat siapapun menembus ke alam sumber Do. Tapi meskipun saya belum menyaksikannya, saya merasa seharusnya tidak sebesar ini. Benar, semakin kuat kekuatannya, semakin besar keributannya. Mata Qin Yu melirik ke sekeliling dan dia terkekeh. Saya semakin tertarik pada orang ini jika saya bisa merekrutnya. Pria parubaya itu melirik Qin Yu, melihat ekspresi gembira nona mudanya, dan tahu dia benar-benar mempertimbangkan untuk merekrutnya. Jadi dia segera berkata, kita harus menunggu sampai dia menembus. Qin Yu mengangguk sedikit dan bergumam pada diri sendiri. Dia seharusnya bisa berhasil. Tepat saat itu, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit. Suaranya sangat besar dan memekakkan telinga, seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Detik berikutnya, corong hitam yang telah berputar di langit tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan dan tiba-tiba meluncur ke bawah. Dan pusat corong hitam itu menunjuk langsung ke tempat Yang Ke berada. Dengan suara teredam, langit bergetar, bumi berdengung, dan lubang hitam raksasa itu dengan cepat terhubung dengan Yang Ke. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbayangkan mengalir deras melalui corong, membanjiri tubuh Yang Ke dengan dahsyat. Ini tidak mungkin, seru Qin Yu, tak percaya melihat ini. Wajah cantiknya memucat. Para pendekar alam Raja Kekosongan yang berkumpul di sekitarnya juga memucat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, seberapa hebatkah orang ini sehingga doa surgawi begitu menghalanginya? Sepertinya dia tidak akan selamat. Memang benar bahwa para pendekar menjalani pembaptisan energi langit dan bumi ketika menembus ke alam yang lebih tinggi. Tetapi pembaptisan setiap pendekar sangat beratur, memberikan waktu untuk bernafas dan pulih. Belum pernah ada orang yang terhubung langsung dengan energi langit dan bumi selama terobosan seperti Yang Ke. Dengan cara ini, kekuatan langit dan bumi berbentuk corong akan terus mengalir ke tubuh Yang Ke, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Kultivator alam Raja Kekosongan tingkat ketiga mana yang dapat menahan dampak seperti itu? Karena ini bukan pembaptisan, tapi ini kehancuran. Bahkan seorang ahli alam sumber Do sejati pun kemungkinan akan hancur berkeping-keping dalam satu pertukaran serangan. Pada saat ini, bumi tampak bergetar lebih hebat lagi.
Bahkan dari jarak yang jauh, semua praktisi bela diri yang mengamati dapat merasakan dahsyatnya energi langit dan bumi. Kali ini, sungguh di luar daya tahan manusia. Wajah mereka memucat. Hembusan angin tiba-tiba menerpa dari kejauhan, dan dalam sekejap, area dalam radius 100 mil diselimuti pasir dan batu yang berterbangan. Dan matahari serta bulan tertutup. Para anggota keluarga Qin mengelilingi Qin Yu, mengaktifkan kekuatan pelindung mereka untuk menghalangi puing-puing dan kayu yang hancur yang datang. Di kejauhan, di tengah angin yang menderu, raungan dahsyat bergema, seperti raungan binatang buas yang terluka, membuat merinding. Suara itu tentu saja milik Yang Ke. Tepat di tengah badai energi yang mengamuk, saat kekuatan langit dan bumi menyapu dirinya, Yang Ke menyadari dahsyatnya situasi tersebut. Pakaiannya hancur dalam sekejap mata dan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan mengalir ke kepalanya, melewati titik akupunturnya dan seluruh tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya yang tangguh, dia hanya mampu menahan kurang dari 10 tarikan nafas sebelum kulitnya retak. Meridiannya berdenyut, kesakitan, dan dia merasa seolah-olah akan meledak. Tapi saat darah emas keluar dari tubuhnya dengan cepat membuatnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dan kemampuan regenerasinya yang kuat ditampilkan sepenuhnya. Kulit dan dagingnya yang robek memperbaiki diri, tetapi seringkali, tepat setelah diperbaiki, mereka akan retak lagi. Tepat ketika ia hendak melepaskan darah emas murni di dalam tubuhnya untuk mempertahankan energi vital dan kekuatan hidupnya, ia tiba-tiba merasakan kekuatan lembut muncul di dalam daging dan meridiannya. Kekuatan ini segera bergabung dalam proses perbaikan tubuhnya, sekaligus menyebabkan energi vitalnya yang berfluktuasi melonjak. Kemudian tekanannya sangat berkurang. Wajah Yang Ke berseri-seri gembira. Ia dengan cepat mempertahankan sedikit kejernihan pikirannya, membuka tubuh dan pikirannya untuk menerima energi dahsyat langit dan bumi, sambil secara bersamaan memeriksa kondisi fisiknya. Hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Semua berkat kekuatan lembut yang tiba-tiba muncul. Segera Yang Ke mengerti apa kekuatan ini. Itu sebenarnya adalah kekuatan obat dari ramuan sup obat 1000 harta karun yang telah ia minum sebelumnya. Setelah meminum sup obat 1000 harta karun, meskipun ia mengasingkan diri di gua selama lebih dari setengah tahun, dengan tekun menyerap efeknya dan mengalami perubahan transformatif dalam tubuh fisiknya. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya terlalu besar untuk ia serap sepenuhnya dalam waktu singkat. Kekuatan obat yang tersisa tersimpan di dalam daging, darah, meridian, dan tulangnya. Baru sekarang kekuatan itu muncul dengan sendirinya, menjadi salah satu aset Yang Ke untuk kemajuan. Setelah memahami hal ini, Yang Ke merasa lega. Saat kekuatan obat dari ramuan obat 1000 harta karun terus meresap dari daging, darah, meridian, dan tulangnya, Yang Ke merasakan tekanan yang jauh berkurang. Dagingnya tidak lagi sakit, meridiannya tidak lagi terasa nyeri, dan tulangnya tidak lagi berderit. Dengan gembira, ia semakin fokus untuk mengaktifkan kekuatannya sendiri, berusaha menembus hambatan alam sumber Do. Seiring waktu berlalu, di bawah baptisan energi langit dan bumi, tubuh fisik Yang Ke dan kekuatan di dalam dirinya tampaknya mengalami sublimasi yang aneh, menjadi lebih kuat dan lebih murni, terutama energi sumber internalnya yang telah menjadi jauh lebih murni, setara dengan bertahun-tahun kultivasinya yang berat. Kegembiraan yang tak terduga ini membuatnya dipenuhi dengan ekstasi. Setengah hari kemudian, suara retakan terdengar dari kedalaman pikirannya, seolah-olah penghalang di dalam tubuhnya telah runtuh. Yang Ke tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan bernada tinggi yang menggema seperti guntur, bergema di seluruh area sekitarnya. Dalam raungan ini, hambatan yang selama ini menghalangi kemajuannya tiba-tiba berhasil ditembus, memungkinkan aura Yang Ke yang sudah kuat untuk langsung meningkat ke level yang lebih tinggi. Dan alam sumber Do berhasil ditembus. Di tengah pegunungan yang sunyi, lolongan penggema ke seluruh negeri. Setiap orang yang mendengarnya merasakan gelombang kegembiraan dan antusiasme. Pria parubaya dari keluarga Qin berdiri terpaku di tempatnya, tertegun untuk waktu yang lama.
sebelum akhirnya berhasil mengucapkan dengan susah payah, "Dia benar-benar berhasil." Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lagi pula keributan yang disebabkan oleh kemajuan orang itu terlalu besar untuk ditanggung oleh kultivator alam raja kekosongan biasa. Namun orang ini benar-benar berhasil menembus ke alam sumber Do. Kejutan yang dirasakan pria Parubaya itu bahkan lebih hebat daripada yang dia sendiri tiba-tiba menembus ke alam sumber Do. Di sampingnya, Kinju juga sangat terkejut. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa orang yang akan menembus itu tidak akan mudah gagal, dia masih sulit menerima ketika kemajuan itu benar-benar begitu lancar. Mata indahnya sedikit menyipit, seolah mencoba menembus penghalang ruang untuk melihat wajah orang yang telah maju di kejauhan. Di kejauhan, Yangke dengan cepat menekan kegembiraannya setelah kemajuannya dan terus menerima pembaptisan energi langit dan bumi yang bergelombang. Pembaptisan yang dialami seorang seniman bela diri setelah menembus alam utama sangatlah langka. Pembaptisan ini tidak hanya membersihkan tubuh dan jiwa seniman bela diri, membantu mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga mengandung esensi do surgawi dan do bela diri di dalam energi tersebut. Jika seorang seniman bela diri dapat memperoleh sedikit saja manfaatnya, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan seumur hidup. Terlebih lagi, Yangke kali ini menembus ke alam sumber Do, memungkinkannya untuk melihat sekilas kekuatan hukum di dalam pembaptisan. Dan apa yang ingin dipahami Yangke tentu saja adalah hukum ruang. Dia sudah memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Sekarang dia perlu memahami kekuatan hukum ini lebih menyeluruh lagi. Suara siulan mereda dan energi langit dan bumi terus mengalir deras ke bawah. Yangke tetap duduk. Ekspresinya tenang dan tentram. Kekuatan yang tak terbayangkan dari langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya, secara bersamaan menstabilkan fondasinya di alam sumber Do dan menempa tubuh fisiknya serta energi sumber di dalamnya. Dengan bantuan sedikit sihir yang menyertai energi itu, Yangke dengan cepat membenamkan dirinya dalam pemahaman hukum ruang. Waktu pelan berlalu, corong hitam di langit akhirnya menghilang setelah setengah hari, dan langit yang berat dan curam kembali cerah. Meskipun demikian, banyak pendekar yang mengamati dari jauh masih tidak dapat melihat wajah Yangke, karena ruang dalam radius beberapa ribu kaki yang berpusat pada Yangke sangat terdistorsi, seolah-olah diganggu oleh suatu kekuatan. Para pendekar hanya berasumsi bahwa ini adalah efek samping dari keributan besar yang disebabkan oleh terobosan sebelumnya. Mereka semua tercengang, namun menyadari bahwa tidak ada kegembiraan atau keuntungan yang bisa didapatkan. Mereka semua bubar. Namun kelompok keluarga Qin bagaimanapun tetap tinggal terus mengamati dari kejauhan. Waktu berlalu, lebih dari 10 hari berlalu, Yangke yang telah duduk bersila di tempat yang sama tiba-tiba membuka matanya. Matanya berkilat seperti kilat, seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu. Kemudian matanya kembali jernih. Dengan lambian tangannya yang santai, ruang kacau dalam radius beberapa ribu kaki tiba-tiba menjadi tenang. Tidak menunjukkan anomali lebih lanjut. Melihat ini, Yangke menyeringai. Sementara itu, Kinju yang telah mengamati dengan sesama dari jauh tiba-tiba menjadi serius. Mata indahnya terbuka dan tertutup, seketika berubah menjadi ungu. Aura ungu berputar di dalamnya seolah-olah dia sedang melakukan teknik rahasia. Mata ungu itu menambahkan sentuhan daya tarik yang memikat pada gadis yang lembut itu. Dia menatap tajam ke kejauhan, dan dua sinar ungu samar melesat keluar dari matanya, melintasi kehampaan. Di kejauhan, Yangke sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh ke arah Kinju dan mata iblis penghancur dunia tiba-tiba muncul di mata kirinya. Manik vertikal emasnya memancarkan keagungan yang tak terbatas. Saat tatapan mereka bertemu di udara dan Yangke tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan lembut. Seketika menghilangkan mata iblis penghancur dunianya dan tatapannya menjadi tenang. Di sisi lain, Kinju berteriak kaget. Tubuhnya yang rapuh tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. "Nona!"
Pria parubaya dari keluarga Qin berseru khawatir, bergegas ke sisi Qin Yu dan menopangnya dengan satu tangan, bertanya dengan cemas. Nona, ada apa? Dia tidak memperhatikan gerakan kecil Qin Yu sebelumnya, mengira itu adalah kambuhnya penyakit lamanya. Keringat dingin tipis muncul di dahi Qin Yu. Matanya yang ungu perlahan memudar. Mendengar ini dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia terus menatap ke arah tempat Yang Ke berada, hanya untuk terkejut mendapati bahwa area itu sekarang kosong. Karena Yang Ke telah menghilang tanpa dia sadari. Qin Yu bergumam pada diri sendiri. Jelas telah melihat wajah Yang Ke setelah menggunakan teknik rahasianya. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia telah bertemu pria ini di tingkat pertama pagoda 5 warna. Dan bahwa dia bahkan telah memberitahunya cara menemukan pintu masuk ke tingkat kedua. Siapa? Pria parubaya itu bertanya dan heran. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Setelah jeda dia menambahkan, "Ayo kita kembali." Pria parubaya itu mengerutkan kening, sama-sama merasakan bahwa perilaku nona mudanya agak aneh, tetapi dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia hanya bisa mengantar Qin Yu menuju kota hutan Mample bersama yang lain. 100 mil dari Gunung Juanding, sosok Yang Ke kabur dan kemudian muncul secara misterius. Dia berdiri diam dan menunggu dengan tenang sejenak. Ibu serangga iblis dan serigala petir api biru, 2 binatang buas mengejarnya dari belakang. Yang Ke melirik mereka, menyingkirkan mereka, menentukan arah, dan menghilang dari tempat itu tanpa bergerak. Hanya fluktuasi kekuatan spesial yang samar yang tersisa. 2 hari kemudian Yang Ke kembali ke Gunung Juanding. Gunung Juanding sekarang menjadi runtuhan, dengan gunung-gunung yang runtuh dan bebatuan bergigi, menunjukkan tanda-tanda gangguan manusia. Ini kemungkinan besar adalah pekerjaan orang-orang dari aula api berkobar. Jadi Yang Ke mengabaikannya, berdiri tinggi di langit, diam-diam merasakan sejenak. Dia dapat merasakan bahwa jauh di bawah tanah bermil-mil jauhnya, Liu Yan tetap dalam tidur yang aneh, seolah-olah menyerap kekuatan yang terkandung dalam kolam magma. Dibandingkan sebelumnya, aura Liu Yan jelas lebih kuat, menunjukkan tanda-tanda mendekati terobosan ke alam sumber Do. Menyadari hal ini, ekspresi Yang Ke cerah, dan ia segera menarik indera ilahnya untuk menghindari mengganggu Liu Yan. Setelah melihat sekeliling sebentar, Yang Ke menemukan tempat terpencil di dekatnya dan duduk bersila. Ia ingin menunggu Liu Yan di sana karena ia telah berada di dalam kolam magma untuk waktu yang lama dan mungkin tiba-tiba kembali kapan saja. Setelah berpikir sejenak, ia memanggil mutiara alam mistis dan dengan kilat memasuki alam mistis kecil. Saat Yang Ke melangkah ke alam mistis kecil, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Perbedaan ini bukanlah perubahan pada alam mistis kecil itu sendiri, tetapi perubahan dalam dirinya sendiri. Sebelumnya, kekuatannya tidak cukup untuk menyentuh kekuatan hukum, sehingga ia tidak dapat merasakannya. Namun sekarang, setelah ia mencapai alam sumber Do dan dapat mobilisasi hukum langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri, Yang Ke segera menyadari bahwa kekuatan hukum di dalam alam mistis kecil tidak lengkap, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dia meraba-raba untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan petunjuk, jadi dia harus menyerah. Dalam sekejap, dia tiba-tiba di samping tubuh Dharma. Sejak tiba di kota hutan Mample dan mewariskan teknik pertempuran menekan langit kepada tubuh Dharma, Yang Ke tidak memperhatikannya sama sekali. Sekarang melihatnya, Yang Ke sangat terkejut. Raksasa aslinya telah menyusut beberapa puluh kaki lipat dan area tempat tubuh Dharma berdiri tertutup puing-puing dan debu yang berserakan. Jelas kultivasi teknik pertempuran penelan langit telah secara signifikan menempa tubuhnya yang besar. Meskipun tubuhnya telah menyusut, ia jauh lebih padat dan kokoh. Teknik pertempuran menelan langit dapat menelan energi spiritual dari semua hal di langit dan bumi untuk digunakannya sendiri. Memperkuat dirinya sendiri, dikombinasikan dengan kemampuan ilahi bawaan klan golem batu. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Tubuh Dharma sekarang hanya setinggi beberapa lantai, tetapi meskipun demikian, itu masih makhluk yang sangat besar.
Semua mineral langka yang sebelumnya dibawa Yangke telah sepenuhnya ditelan, dimurnikan dan diubah menjadi bagian yang kuat dari dirinya sendiri. Karena tidak terbuat dari daging dan darah, Yangke tidak dapat merasakan darah dan energi tubuh Dharma, dan tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskannya. Namun Yangke memperkirakan kekuatannya tidak akan terlalu lemah. Sambil berpikir demikian, tubuh Dharma sepertinya merasakan sesuatu, membuka matanya dan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya yang polos. Berkata dengan suara teredam, "Mau mencoba?" "Tentu." Yangke memberingkan kepalanya dan memberi isyarat kepada tubuh Dharma. Tubuh Dharma terkekeh aneh, lalu perlahan berdiri. Saat berdiri, debu dan kotoran yang menempel di tubuhnya berjatuhan. Karena tubuh Dharma adalah produk dari secercah roh Yangke yang menyatu ke dalam tubuh golem batu. Yangke dapat dengan jelas memahami pikirannya dan mengendalikan tindakannya. Tubuh Dharma adalah individu sekaligus avatar Yangke. Dengan sebuah pikiran, Yangke membiarkan tubuh Dharma bertindak bebas. Detik berikutnya, tubuh Dharma melangkah disertai raungan yang menggelegar dan dengan cepat menyerbu ke arah Yangke. Tiba-tiba ia membungkuk, melayangkan pukulan kiri ke tanah. Bahkan sebelum tinju itu mendarat, embusan angin menerpa wajah Yangke, menyebabkan jubahnya berkibar liar. Tidak hanya itu, kekuatan yang terpancar dari tinju itu benar-benar mengukir parit berbentuk busur yang dalam di tanah. Melihat ini, mata Yangke menyipit. Ia telah bersiap untuk melepaskan 60% kekuatannya. Seketika meningkatkannya kekuatan penuh dan melayangkan pukulan untuk menangkis serangan itu. War! Satu tinju besar dan satu tinju kecil bertabrakan, menghasilkan suara yang mengakakkan telinga. Lapisan aura kekuatan tiba-tiba meluas keluar dari titik kontak, seperti pisau bundar yang membelah ruang menjadi dua. Tubuh Dharma menyeringnya, memperlihatkan senyum aneh, sehingga ekspresi Yangke menjadi gelap. Detik berikutnya, ia merasakan kekuatan yang hampir tak terkalahkan datang dari sisi kanannya. Dengan erangan teredam, ia terlempar, menghilang dalam sekejap mata. Dalam kontes kekuatan murni, Yangke telah sepenuhnya dikalahkan. Tubuh Dharma kemudian berdiri, meletakkan tangan di dahinya, menatap ke kejauhan dan bersiul pelan. Kemudian sebuah sosok melintas di depan dan Yangke tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia sekarang meringis, mengepakkan tinju kanannya. Daging dan darahnya berlumuran darah, bahkan memperlihatkan tulang putih yang mencolok. "Bagaimana?" Avatar itu terkekeh. "Anda tahu betul." Yangke tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Kelahiran tubuh Dharmanya sangat kebetulan dan kekuatannya juga sebagian besar disebabkan oleh keadaan yang menguntungkan. Jika golem batu kedua tidak lahir tanpa kecerdasan, Yangke tidak akan terpikir untuk memasukkannya dengan esensi ilahi miliknya sendiri, menjadikannya tubuh Dharmanya. Jika bukan karena pertemuan yang menguntungkan di benua terapung, tubuh Dharmanya tidak akan tumbuh begitu cepat. Karena dia telah memurnikan seluruh benua terapung, dia mampu mencapai tingkat yang begitu menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Pukulan yang dia berikan setara dengan kekuatan seluruh benua, kekuatan sebuah dunia. Bahkan dengan tubuh fisik Yangke yang kuat dan tingkat kultivasi yang mengesankan, bagaimana mungkin daging dan darahnya dapat menahan bombardir seluruh benua? Tidak akan mengherankan jika dia terlempar dan bahkan terluka. "Anda harus mencarikan saya tongkat seperti milik Xiao-Xiao." Tubuh Dharma menyeringai. Dengan artefak ilahi seperti pilar pengguncang langit di tangan, tubuh Dharma dapat mengalahkan 10 lawan dengan kekuatan murni, bahkan tanpa menggunakan kekuatan lain. Terlebih lagi, dia bahkan bisa melakukan lebih baik daripada Xiao-Xiao. "Akan ada kesempatan." Yangke mengangguk. Sosoknya langsung melesat, muncul di atas tubuh Dharma dalam sekejap. Dia berputar dan melayang ke bawah dengan tendangan cambuk. Energi sumber dalam tendangan itu mengamuk. Yangke jelas tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat ini, tubuh Dharma tetap tenang dan terkendali, hanya mengangkat satu tangan untuk menangkis di atas. Sementara tangan besarnya yang lain melewati ketiaknya,
menyebar 5 jarinya seperti gunung, langsung menuju Yangke. Mata Yangke menyipit dan dia meraung, "Memadatkan!" Begitu dia selesai berbicara, disertai dengan suara berdengung, ruang di sekitarnya yang dipengaruhi oleh kekuatan hukum tiba-tiba mengeras. Gerakan tubuh Dharma sedikit goyah. Tubuhnya yang besar bertemu dengan rintangan besar dan tangan yang menjangkau Yangke tidak lagi secepat sebelumnya. Ia merosot ke bawah, mengeluarkan geraman rendah. "Hancurkan!" Ledakan energi dahsyat meletus dari tubuhnya yang seperti raksasa dalam sekejap. Suara berderak terdengar dan ruangan yang mengeras tiba-tiba mengendur. Dia benar-benar menggunakan kekuatan kasarnya untuk menerobos penindasan hukum spesial yang dimobilisasi oleh Yangke. Dan terus mengulurkan tangan untuk meraih Yangke. Tapi Yangke tidak berani maju lebih jauh. Dia mendorong dengan kakinya. Suara retakan terdengar dari telapak kakinya dan tubuhnya melesat mundur seperti anak panah. Kemudian dengan gerakan cepat membuka dan menutup tangannya. Sebuah pedang bulan raksasa muncul yang dilepaskannya tanpa ragu-ragu. Pedang bulan raksasa itu sehitam tinta seperti pedang melengkung menebas ke arah lengan tubuh Dharma. Mata tubuh Dharma menyipit. Ia mengubah genggamannya menjadi kepalan tinju, melayangkan pukulan dengan kekuatan seekor harimau. Sebuah kekuatan tinju yang dahsyat meledak sebelum pedang bulan itu dapat menyerang. Ia menyatu dengannya di udara. Dengan raungan yang menggelegar, pedang bulan itu lenyap dan kekuatan tinju itu menghilang tanpa jejak. Sebelum Yangke dapat bereaksi, tubuh Dharma menghentakkan kakinya dan sebuah pilar tanah melesat keluar dari tanah. Tubuh Dharma menggenggamnya dan permukaan pilar tanah yang terkondensasi itu berkilat. Seketika mengeras seperti besi menjadi tongkat tanah liat. Dengan sekali genggaman dan jentikan, tongkat tanah liat sepanjang beberapa puluh kaki itu melesat ke arah Yangke dengan ledakan yang tajam seolah menembus ruang angkasa itu sendiri. Ekspresi Yangke berubah. Dia tidak berani berlama-lama. Kekuatan spesial menyelimutinya dan dia langsung berteleportasi ke samping, menyebabkan tongkat tanah liat itu melesat dari sasarannya. Tubuh Dharma tampaknya telah mengantisipasi ini, tidak menunjukkan kepanikan. Dengan tawa aneh, ia tiba-tiba membungkuk. Kedua tangannya yang raksasa menyentuh tanah. Detik berikutnya, bumi bergetar dan mengerang. Di bawah Yangke, tiba-tiba muncul banyak naga tanah. Kepala mereka bergoyang dan ekor mereka bergelombang. Naga-naga yang tampak hidup ini dengan cakar terberentang menyerang Yangke tanpa henti. Jumlahnya lebih dari selusin dan menghalangi semua jalan keluarnya. Transformasi naga. Yangke meraung, mengaktifkan kekuatan asal naga suci emas di dalam dirinya. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak, tertutup sisi naga yang terbentuk dari energi dan tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Kemudian, dengan gerakan memutar, dia menyerbu kawanan naga tanah. Tak lama kemudian desisan dan ledakan meletus. Naga-naga tanah hancur dan remuk, dan di tengah debu yang mengepul, Yangke seperti dewa yang turun dari langit, melesat maju. Cahaya warna-warni bersinar dari tubuhnya, dan ki pedang 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar menuju tubuh Dharmanya. Melihat ini, tubuh Dharma hanya mengurutkan bibir, mengentakkan kakinya, dan dinding tanah segera muncul di depannya. Seperti tongkat tanah sebelumnya, permukaan dinding itu berkilat cahaya menjadi sangat kokoh, sehingga energi pedang menghujani dinding tanah, tetapi tidak dapat menembus pertahanan ini. Sepenuhnya terblokir. Setelah energi pedang habis, tubuh Dharma melambaikan tangannya, dan dinding tanah di depannya runtuh dengan raungan. Namun sebelum bisa bergerak lebih jauh, Yangke tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh, dan kemudian cahaya kemasan muncul dari mata kirinya. "Tidak bagus," seru tubuh Dharma. Buru-buru mencoba mengalihkan pandangan, tetapi sudah terlambat. Ketika melihat cahaya kemasan itu, perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya, tidak mampu memikirkan hal lain. Tatapannya menjadi kosong. Sesaat kemudian cahaya kemasan itu menghilang dan tubuh Dharma tersadar kembali. Yangke berdiri di depannya tanpa sedih. Mereka saling menatap sejenak.
lalu tak kuasa menahan tawa. Setelah beberapa saat, tawa itu perlahan mereda. Jangan sampai ini tersebar, instruksi Yangke dengan sungguh-sungguh. Tubuh Dharma mengangguk serius, tampak sepenuhnya setuju. Bertarung melawan dirinya sendiri, mengerahkan semua cara dan kemampuannya, dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan karena terpaksa menggunakan mata iblis penghancur dunia. Jika ini tersebar, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun kejadian ini memberi Yangke kepastian tentang kemampuan tubuh Dharma. Dengan metode yang dimilikinya saat ini, selain menekannya dengan indera ilahinya, ia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Wajar jika indera ilahi tubuh Dharma lebih rendah darinya. Itu hanyalah secuil rohnya sendiri. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa utamanya? Menekannya dengan jiwa ilahinya sama saja dengan curang. Jadi akan lebih baik untuk merintahkannya berbaring di sana dan memukulinya. Jadi Yangke merasa itu cukup memalukan. Apakah Anda punya harta karun rahasia tambahan? Tubuh Dharma tiba-tiba bertanya. Iya. Yangke mengangguk, menatapnya dengan curiga. Tetapi dengan berpikir, ia mengerti untuk apa tubuh Dharma menginginkan harta karun itu. Dan segera berseru dengan terkejut. Teknik pertempuran menelan surga, bahkan dapat menelan harta karun. Tubuh Dharma berkata, saya hanya menebak, apakah itu bisa dilakukan masih perlu diuji. Mendengar ini, Yangke mengangguk, menggeledah cincin spesialnya dan mengeluarkan beberapa harta karun, melemparkannya kepadanya. Harta karun ini milik sekelompok sentu sebelumnya. Yangke telah membawa rampasan dari pertempuran sebelumnya ke pasar gelap di kota hutan Mample untuk ditukar dengan kristal sumber. Setelah menerima harta karun itu, tubuh Dharma segera duduk, memegang harta karun di telapak tangannya, dan berkata dengan suara lembut, benih yang Anda tanam tampaknya telah tumbuh. Yangke terkejut sejenak, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dimaksud tubuh Dharma. Ekspresinya langsung cerah, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di dekat kebun herbal. Hanya 2 hal yang tersisa di seluruh kebun. Pohon abadi yang diperoleh Yangke di wilayah bintang asalnya, dan bibit kayu berwarna emas, dan perak yang ditanamnya di sudut. Yangke telah mencoba memurnikan pohon abadi tetapi gagal. Akhirnya memindahkannya ke kebun herbal di alam mistis kecil. Namun kehadiran pohon abadi membawa lebih banyak kehidupan ke alam mistis kecil. Yangke telah bertanya kepada Yang Yan bagaimana cara memurnikan pohon abadi dan mencapai keabadian. Tetapi Yang Yan tidak memberikan jawaban yang jelas, membuatnya tak berdaya. Bibit kayu itu berasal dari iblis kayu yang terbunuh. Karena bibit itu aneh, bahkan Liu Yan pun tidak bisa membakarnya. Jadi Yangke menyimpannya. Sekarang dalam waktu kurang dari setahun, bibit kayu itu telah berakar dan tumbuh di kebun herbal, menjadi bibit setinggi sekitar 3 inci. Bibit itu seperti bibit aslinya, setengah emas dan setengah perak, tampak sangat aneh. Bibit itu sama sekali tidak menyerupai bentuk asli iblis kayu, dan alasan dibaliknya tetap menjadi misteri. Yangke menatap kosong pada bibit setinggi 3 inci itu, benar-benar bingung. Dia tidak mengenalinya, bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan ini saat ini sangat kecil, tetapi jika bibit itu terus tumbuh, pasti akan menjadi kuat. Tapi jangan remehkan bibit setinggi 3 inci ini. Ini adalah hasil dari sekitar 1 tahun budidaya di kebun herbal alam mistis kecil. Kebun herbal di alam mistis kecil memiliki tanah yang subur, 5 butir urat bumi, dan vitalitas yang dibawa oleh pohon abadi. 1 hari ditanam di sini kira-kira setara dengan 100 hari di luar. Dengan kata lain, jika ditanam di tempat lain, bahkan jika bibit itu bertahan hidup, akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh setinggi 3 inci. Memikirkan hal ini, Yangke menjadi semakin tertarik pada bibit emas dan perak itu. Semakin sulit sesuatu untuk ditumbuh, semakin tinggi nilainya secara alami. Lihatlah pohon abadi. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun tingginya hanya 3 kaki.
Setelah memastikan benih telah berakar, Yang Ke tidak memperhatikannya lagi. Kegunaannya masih perlu dilihat dan diselidiki lebih lanjut. Untuk periode berikutnya, ia memurnikan harta karun pedang panjang yang digunakan Han Leng dan kapal istana suci terbang di alam mistis kecil. Harta karun pedang panjang itu adalah senjata tingkat sumber Dao kelas rendah, yang sekarang dapat ia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Dikombinasikan dengan ki pedang 5 elemen abadi, bahkan dapat digunakan sebagai jurus pembunuh. Adapun kapal, tentu saja itu adalah alat transportasi. Waktu berlalu dan lebih dari sebulan telah berlalu. Yang Ke muncul dari alam mistis kecil lagi untuk memeriksa keadaan Liu Yan. Mendapati dia masih tertidur di bawah tanah, tidak yakin kapan dia akan bangun. Yang Ke murtan kening, berpikir sejenak lalu memanggil kapal dan terbang menuju kota hutan Mample. Karena tidak dapat menentukan kapan Liu Yan akan keluar dari pengasingan. Dia merasa tidak perlu membuang waktu lagi untuk menunggu. Lagi pula, Liu Yan sudah tahu bahwa dia berada di kota hutan Mample. Sama saja jika dia pergi ke kota hutan Mample untuk bertemu dengannya setelah dia keluar dari pengasingan. Dia harus segera kembali ke guanya di kota hutan Mample untuk bersiap memurnikan pedang tulang naga ke dalam tubuhnya. Nah, demikianlah cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.